Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan satu peristiwa penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Seperti apa sejarah Super Semar? Super Semar merupakan penanda sejarah baru bangsa Indonesia dari Orde Lama menuju Orde Baru. Super Semar adalah salah satu penanda dalam penyerahan mandat kekuasaan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang ditandatangani pada 11 Maret 1966. Penyerahan tersebut dilatar belakangi oleh pemberontakan peristiwa G30S PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari. Awalnya surat tersebut memberikan wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan setelah peristiwa G30S PKI yang melibatkan TNI dan Partai Komunis Indonesia. Saat itu Soeharto membubarkan PKI dan menangkap orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan tersebut. Sejak itu, kekuasaan Presiden Soekarno meredup dan kemudian ia mundur dari kursi presiden dan digantikan oleh Letnan Jenderal Soeharto. Soeharto ditunjuk sebagai presiden melewati sidang MPRS pada tanggal 27 Maret 1968. Hingga kini masih misteri apa isi Super Semar dan bagaimana surat itu dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu. Surat Perintah 11 Maret merupakan surat yang digunakan untuk mengatasi situasi saat itu. Soeharto mengambil keputusan melalui SK Presiden nomor 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966. Keputusan tersebut antara lain: 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. 2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S PKI. 3. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Surat Perintah 11 Maret memiliki isi dalam mengambil tindakan dalam mengembalikan situasi Indonesia. Berikut adalah poin penting dalam Super Semar yang diambil dalam salah satu versi dari 3 versi yang ada. 1. Mengambil segala tindakan untuk pemulihan keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi. Menjamin keselamatan dan kewibawaan pemimpin negara, dan melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Melaporkan sesuatu yang bersangkut paut dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kebenaran mengenai isi dari Super Semar tersebut masih menjadi misteri dan kontroversi. Terlebih, Super Semar yang asli belum ditemukan. Bahkan saat ini ada beberapa versi yang membuat kebenaran sejarah menjadi semakin sulit dipastikan. Apa yang sebenarnya diperintahkan Presiden Soekarno kepada Soeharto lewat Super Semar saat itu belum terkuak dengan pasti. Apakah menjaga stabilitas negara termasuk keamanan presiden dan keluarganya atau surat legitimasi untuk pengalihan kekuasaan?